Bahasa Arab dan Inggris pada tahun 1993 sampai 2004 dan masa sekarang di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Salatiga. Al-Karna Al-Awal Qiraatul Mukhallas lil Ukhti Al-Azizah Nadia Aulatul Jannah Siti Fania Ramadhani wa Nurul Afifah falyatafaddal alaikum mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abstrak Anissa Syama Akila Binta Asri Tias, Diana Anjani, Mar'atus Solihah, Murdiati Nurhairi, Mutiara Balkis, Nadia Auliatul Jannah, Nurul Afifah, Rizka Agustin, Sherly Alfioniza, Siti Fania Ramadhani, Femi Auliarianti. Penerapan program peningkatan kemampuan bahasa Arab dan Inggris pada tahun 1993 sampai 2004 dan masa sekarang di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Salatiga. Guru pembimbing Umi Suryani SPD. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan program-program peningkatan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris pada tahun, teknis pelaksanaannya dan beberapa kendala dalam pelaksanaannya di tahun 1993 sampai 2004 dan masa sekarang di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Salatiga, Indralaya, Ogan Ilir. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021 dengan mengambil lokasi di Pondok Pesantren Raudatul Ulum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penerapan program peningkat program bahasa di tahun 1993 sampai 2004 dan masa sekarang tidak banyak perubahan. Namun ada beberapa penambahan program dan ada juga program yang hilang atau tidak aktif. Contoh program pada tahun 1993 sampai 2004 adalah kegiatan mufradat, kegiatan muhadasah, jasus, mahkamah bahasa, Loteng Radio, Tingkat Klub, buku saku, riwayat dan punishment. Contoh program bahasa di masa sekarang adalah kegiatan mufradat, kegiatan muhadasah, jasus, hitobah, labeling, banner bahasa, lomba-lomba seperti Scrabble, storytelling, speech day, Miss Language, dan lain-lain. Abstract. The purpose of this study was to determine the implementation of Arabic and English language proficiency in the Portfolio program in 1993 until 2004, and now in Raudatul Ulum Islamic Boarding School, Salatiga, Indralaya, Ogan Ilir. This research was conducted from February 21, 2021 to March 17, 2021, taking place at the Raudatul Ulum Salatiga Boarding School. Based on the result of interviews and observation in the field, it can be concluded that the implementation of language program in 1993 until 2004 and the present has not changed much, but there have been several additions to the program, and some programs is missing or inactive. كلمات البحث تطبيق تحسين قدرة برنامج لغوي. كان الهدف من هذا البحث هو تحفيز برامج تحسين مهارات اللغة العربية والإنجليزية وبعض العقبات اللغات تكترد تنفيذها في سنة 1993 إلى 2004 حتى الآن في معهد رaudatul ulum al-Islamiyah Salatiga Indralaya Ogan Ilir. تم إجراء هذا البحث في الفترة وهي 20 فبراير 2021 إلى 17. المثال أنشطة المفردات والمحادثة والجاسوس ومحكمة اللغات والخط والثواب بالعقاب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The next agenda is presentation by Anissa Syama Akila, Diana Anjani, and Mutiara Balkis. Time is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are going to present our study. Chapter 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Dilatar belakangi dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu anfusikum. Wa min ayatihi Min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu anfusikum wa amwalikum inna fi dzalika laayatan lil alimin. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa bahasa itu berasal dari Allah dan merupakan bukti cinta Allah kepada makhluknya. Kemudian, visi pondok pesantren Nurul Ulum yaitu menjadikan kaderisasi generasi terbaik khairul ummah yang berwawasan luas dan berdaya saing global. Kemudian, dilatar belakangi dengan semangat kemampuan berbahasa yang merupakan salah satu ciri kemajuan pondok pesantren modern. B. Rumusan masalah, yaitu apa saja program peningkatan berbahasa pada tahun 1993 sampai 2004 dan bagaimana teknis serta kendalanya. C. Batasan masalah. D. Tujuan pembahasan, untuk mengetahui program-program bahasa pada tahun 1993 sampai 2004 dan pada masa sekarang, serta mengetahui teknis dan kendalanya. E. Manfaat penelitian. Chapter 2, landasan teori. Kajian pustaka. Bahasa adalah lambang punya arbitrary yang digunakan oleh anggota suatu mayoritas untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Pengertian bahasa asing dan bahasa internasional. Menurut PBB, ada 6 bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan Arab. Peningkatan bahasa asing dan bahasa internasional. Penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris di pesantren tidak lepas dari peran pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo sebagai acuan dalam menerapkan kegiatan berbahasa di pondok pesantren modern, termasuk pondok pesantren Nurul Ulum Sakati. Chapter 3, metode penelitian. 1. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini terkadang pada tanggal 21 Februari 2021 hingga 21 Maret 2021 di pondok pesantren Nurul Ulum Sakati. 2. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. 3. Sumber data. Sumber data yang kami peroleh berasal dari hasil wawancara kami dengan ahli pondok pesantren Nurul Ulum Sakati dan pembina bagian bahasa tahun 2020-2021. 4. Teknik pengambilan data. A. Studi pustaka. B. Teknik wawancara. C. Teknik observasi. Dan D. Teknik dokumentasi. 5. Analisis data. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih banyak disebut yang dari hasil wawancara dan observasi. Chapter 4, hasil penelitian berbahasa. A. Hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan 1. Program bahasa pada tahun 1993 sampai 2004 antara lain Mufrodat, Muhadasa, Jasus, Love Language Radio, Buku Saku, Lab Bahasa, Reward, Punishment, dan Muhadharah. Sedangkan ada pun kendala yang dihadapi pada tahun 1993 sampai 2004 antara lain santri dan santriwati masih banyak datang terlambat dan kurangnya media dan fasilitas untuk mendukung pelajaran. Kemudian program bahasa pada tahun sekarang antara lain Muhadharah, Mufrodat, Malam Bahasa, Lomba Bahasa, Labeling dan Banner Bahasa. Kemudian ada pun kendala yang dihadapi pada tahun sekarang antara lain santri dan santriwati masih banyak yang berbahasa daerah, sering datang terlambat dan izin piket kelas. Chapter 5, penutup, simpulan. Penerapan berbahasa di pondok pesantren Nurul Ulum Sakati pada tahun 1963 sampai 2004 memiliki program-program yang hampir sama. Saran untuk para santriwati hendaknya menyambut dengan baik seluruh kegiatan peningkatan kemampuan berbahasa yang diprogramkan. Dan saran dari Mudir agar menjadikan program bahasa sebagai program unggulan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator kami persilakan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok rumpun bahasa. Ya, baik.
Sekarang kita berikan kesempatan ya, kayaknya wajah-wajah yang sudah siap untuk mendapatkan pertanyaan ini ya. Sumringah semua, senyum semua, ke kanan 2 jari, ke kiri 2 jari, oke ya. Baik, langsung saja untuk kesempatan pertama ini yang masih fresh ini, kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Aceh Bayhaqi. Kepada Pak Dokter kami persilakan. Terima kasih Pak Ustaz Santo. Ya. Pertama dari judul ya. Langsung tanya aja. Judulnya ini ada penerapan program peningkatan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini ada tahun ya, tentang tahun 1943 sampai 2004. Dan sekarang itu 2021. Nah, kenapa ngambil tentang 1993 sampai 2004? Kenapa enggak sebelum 2021? Ini kan enak kan? Jadi studi kasusnya 2021 ya, 2021 sampai sekarang 2021. Nah, kan begitu kan? Kenapa itu rentangnya kok jauh banget? Ya, alasannya apa? 2023 sampai 2004. Jadi 2004 belum di sini. Ya, nah coba jelaskan. Cek. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Ustaz Aceh. Jadi, karena saat kami melakukan wawancara dan observasi yang kami dapatkan hanyalah hasilnya hanyalah ada alumni pada tahun 1993 sampai 2004. Sedangkan 2005 ke bawah itu masih sedikit perubahannya. Nah, sedangkan di sini kami ingin mencari tahu penerapan program peningkatan kemampuan bahasa Arab dan asing di pondok. Nah, alumninya itu cuma ada antara tahun 1993 sampai 2004. Jadi alasannya narasumbernya Ya, narasumber yang terbatas. Narasumbernya. Dan perbedaan pada tahun tersebut dengan tahun sekarang itu terlihat jelas sekali. Oke, terima kasih ya. Tangan. Pertanyaan lainnya, di dalam latar belakang ada nggak? Saya belum sempat baca. Ada nggak alasan tadi? Ya, dan terlihat ya keterbatasan narasumber. Narasumbernya ada tentang waktu alumni dari 3 sampai 2004 ya. Gak ada ya. Nah, itu mohon ditambahkan dalam latar belakang ya. Kenapa mengambil? Lihat masih umum. Jadi dalam latar belakang itu ya mengerucut ya dari awal, dari umum sampai ke akhirnya ke tema tadi ya. Jadi misalnya umumnya tentang pesantren ya, umum kan, mengerucut ke temanya itu peningkatan bahasa ya. Nah, di antara peningkatan bahasa mengerucut lagi narasumbernya, keterbatasan narasumbernya. Karena narasumbernya ada, sebetulnya kalau nyari banyak sebetulnya narasumber, ditambah lagi program-program antara batas sampai 2004 dengan sekarang itu berbeda. Itu intinya. Maka dengan demikian penelitian tentang ini ya, tentang perbedaan waktu keduanya penting dilakukan. Begitu menurut ya. Selanjutnya di abstrak ya, ini perlu dijelaskan. Pertama adanya tujuan dulu
Ini ada, ya. Metodologi nggak ada nih ya. Hanya di sini dijelaskan penelitiannya dilaksanakan. Jadi tolong ditambahkan metodologinya adalah tadi ya, wawancara dan diskusi, gitu ya. Terus hasil, ya. Hasilnya ini masih umum ini ya. Ya jelaskan saja, ya. Dijelaskan perbedaan memang sudah ada ya. Supaya ini ada tambahan-tambahan yang kurang baik ya. Terus saja perbedaan program-program ini, ya. Lalu kesimpulannya bagaimana antara program 1993 sampai 2004 sampai sekarang lebih baik mana? Ya, itu kan hasil wawancara bagaimana tuh? Lebih baik, ya. Oke, tuh. Terus di metodologi ya, metodologi ini ada jenis yang perlu diperhatikan ya. Ada bahan-bahan yang wawancaranya, ya. Nah, bahan-bahan yang wawancara apa aja? Nah, bisa juga ditulis saja. Nanti adapun bahan wawancara bisa dijelaskan terdapat pada lampiran dia. Oke ya, harus ada seperti itu. Bukan hanya umum aja, kan observasi dan wawancara itu umum banget, kan? Hampir semua kalau berkaitan dengan sosial seperti ini, ya. Jadi hanya menyontek aja sebetulnya. Ada tambahan bahan wawancaranya. Ya. Nanti bahan wawancara itu nanti akan dijelaskan. Jadi belum ada terlihat ya. Nah wawancaranya bagaimana nih? Nah, ini pembahasan, ya. Nah dalam wawancara ada perbedaan. Nah, perbedaannya bisa dilihat aja di dalam bentuk tabel. Ya, yang namanya data, ya, yang lebih enak lagi dalam bentuk tabel atau dalam bentuk gambar. Semua seperti itu. Ya, bukan narasi. Narasi itu sepertinya pembahasan, tapi pembahasannya harus ada datanya. Makanya biasanya ada di dalam bentuk hasil dan pembahasan. Ya, hasilnya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk, ya, dalam bentuk tabel. Ya, di sini tabelnya, ya, ini ada kesalahan ya. Tabel itu keterangannya itu ada di atas, ya, bukan di bawah, ya, seperti di halaman. Nah, halaman 7 ini tabel 1 ada di bawah, betul ya? Itu salah itu ya. Kalau namanya tabel ada di atas keterangannya. Tabel 1 gagasan tentang bahasa, ya. Kalau gambar baru di bawah, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan hasil dan pembahasan? Diperlihatkan saja data antara tahun 1993 dengan sekarang, ya, 2021. Apa perbedaan program-program? Dan itu perlu juga data-data efektivitas, ya. Nah, ini penerapan program. Kalau penerapan hanya penerapan aja, bagaimana hasilnya? Hasil dari kedua program tadi, ya. Terus saya menanya nih, ya, narasumber yang tahun 1993 ini sampai 2004 siapa nih? Apa betul alumninya tadi dijelaskan sekitaran itu? Silakan disebutkan nama orangnya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Ustaz Aceh. Jadi, di antara ke-9 narasumber yang kami wawancarai, terdapat 6 narasumber yang berasal dari alumni 1993 sampai 2004. Antaranya Umi Nuraida, Umi Robiah, Ustaz Iskandar, Ustaz Nurdin, Ustaz Imandani, dan Ustaz Faham. Ada di metodologi. Nah, ini di dalam metodologi penting juga. Makanya di situ ada istilah populasi, ya, ada istilah sampel, ya.
Jadi kalau populasi berarti semua alumni ya. Ini yang karakter gitu. Semua alumni 93 sampai 2004. Alumni sekarang ya 2021 ya baru beberapa bulan yang lalu ya. Ya, itu jadi dan sampelnya yang tadi itu namanya sampel. Kelasnya bilang aja kalau ada data alumni di antara 1993 sampai berapa jumlahnya? Itu pentingnya data. Itu diambil, bisa diambil dari data. Oke ya. Oke. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk Pak Aceh dan juga Bang Materi, luar biasa ya. Tadi sudah dari Pak Aceh, rasanya kurang abdul kalau belum yang dari Umi Fitri ya. Selanjutnya kepada Umi Fitri kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Rumpun Bahasa Putri. Masya Allah, seperti pemakalan sebelumnya kalian tampil luar biasa, benar-benar mempersiapkan apa yang mau disampaikan dengan baik. Oke, beberapa hal sudah disampaikan dan ditanyakan oleh Dr. Aceh. Umi akan menambahkan beberapa hal lainnya. Dari segi pengetikan ada yang kurang rapi ya. Di daftar isi itu ada spasi yang kurang tepat, mungkin agak terlalu rapat gitu ya. Bisa sedikit diperbaiki sehingga semakin memperindah makalah kalian. Oke ya. Kemudian abstrak, yang namanya abstrak itu cukup 1 paragraf, nggak ada abstrak 2 paragraf ya. Cukup jadikan 1 paragraf saja. Oke, kemudian di bab 1, kalau kalian di situ membuat batasan masalah, harusnya ada identifikasi masalah terlebih dahulu. Tapi kalau nggak mau batasan masalahnya bisa di skip aja, ya. Jadi kalau mau ada batasan masalah itu harusnya disebut rumusan masalah. Bukan rumusan masalah dulu, baru batasan masalah. Jadi urutannya latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, baru rumusan masalah, gitu ya. Oke. Nah tadi sama seperti yang ditanyakan oleh Dr. Aceh ya, kenapa kalian memilih rentan tahun 1993 sampai 2004? Dan Umi dapat jawabannya karena alumni yang berada di sini kebanyakan berasal dari di tahun itu ya. Sebenarnya untuk mempermudah kalian nggak perlu kasih rentang waktu. Di sini kan banyak ya alumni yang masih mengajar, masih mengabdi di sini di luar rentang waktu tahun 93 sampai 2004. Jadi data yang kalian dapatkan lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Jadi memang ini membuat pertanyaan, emang apa sih spesialnya di tahun 93 sampai 2004 itu? Ya, jadi lebih baik nanti bisa dikonsultasikan sama guru pembimbingnya. Apa memang tetap mau dipakai rentan waktu itu atau lebih baik kalian secara umum aja gitu ya? Program pembinaan bahasa sekarang dan beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi alumninya nggak terbatas hanya 6 orang itu saja. Lebih banyak alumni yang bisa kalian gali informasinya. Oke, kemudian yang kalian jadikan rumusan masalah juga poin ketiga itu kendala ya. Oke, kendala pelaksanaan program sudah kalian sebutkan di pembahasan. Nah, ternyata kendala itu baik di tahun sebelumnya hingga saat ini masih ada ya. Harusnya yang namanya kendala itu ya kalau bisa bertanya nggak sama narasumbernya gitu. Ada solusi apa dari berbagai kendala di program bahasa yang sebelumnya gitu, di tahun-tahun sebelumnya hampir sama pula ya, kendala yang dihadapi itu hampir sama. Nah, kenapa nggak dicari solusinya bagaimana? Apa sudah ada tapi belum efektif atau bagaimana? Kendala Oke, di masa sekarang di halaman 26 ada 8 poin. Sedangkan di tahun 93 sampai 2004 itu hanya 5 poin kendalanya. Kok malah tambah banyak ya kendalanya?
halaman 21 dan 26. Oke, bisa kalian jelaskan? Silakan 21 sampai 26. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Fitri. Jadi, kendala pelaksanaan program tahun bahasa tahun 1993 sampai 2004 itu, pada saat itu santri dan santriwati masih memiliki kesadaran yang cukup tinggi tentang berbahasa, walaupun berawal dari dipaksa karena hukuman dan lain-lain, tapi masih tetap berbahasa. Walaupun fasilitas dan media pembelajarannya tidak mendukung. Sedangkan kendala pelaksanaan program bahasa di masa sekarang itu dilandasi karena dukungan Lodi yang mulai menurun, karena anaknya sering mengadu kepada orang tua tentang hukuman dan lain-lain. Terus kurangnya kesadaran anak-anak untuk berbahasa karena hukuman yang mulai menurun. Terus maraknya bullying kepada santri dan santriwati yang tertib berbahasa. Oke, jadi ini terkait mungkin pengurus bagian bahasanya tidak bisa menerapkan punishment ya kepada para santri-santriwati sehingga penerapan berbahasa itu tidak berjalan efektif ya. Karena memang yang namanya bahasa itu kan alat komunikasi, harus dipakai. Percuma kalau kita belajar teori tapi dalam aplikasinya kita nggak pakai sama sekali. Grammar kita bagus dalam bahasa asing ataupun bahasa yang lain, tapi kalau nggak dipakai juga percuma. Ya. Oke. Dari narasumber yang sudah kalian tanya, adakah solusi lain misalnya supaya ini tidak terus-terusan menjadi kendala gitu? Tentunya kita ingin mengalami perkembangan ya dalam program bahasa, nggak melulu ke ada kendala yang seperti ini. Kalau bisa diminimalisir kendala-kendala. Yuk dijawab. Tadi Uminya nanya, ada waktu kalian wawancara itu ada nggak solusi dari yang diwawancarai, ustaz-ustaz yang diwawancarai, apa solusi yang mereka berikan? Ada nggak? Misalnya, oh gini nak, ini kan kurang bahasanya, jadi sekarang ustaz lakukan program ini dan lain sebagainya. Ada nggak seperti itu waktu kemarin wawancara? Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Fitri. Jadi berdasarkan wawancara dan observasi yang telah kami lakukan, baru ada beberapa saran yang diberikan oleh pengurus bagian bahasa. Salah satunya mengadakan lomba-lomba bahasa untuk membuat santri dan santriwati bersemangat untuk mempelajari bahasa kembali. Namun karena ada beberapa kendala yang tadi, jadi masih belum terlaksana secara efektif. Oke, cukup. Kemudian poin yang lain ya, yang tadi Umi rasa sudah cukup. Oke, tadi menambahkan kalau membuat tabel selain judul tabelnya di bagian atas, harusnya kalian lengkapi dengan sumber juga ya. Jadi data yang kalian dapatkan dalam bentuk tabel itu sumbernya dari mana. Nah, kemudian ada salah satu program yang tidak ada lagi untuk saat ini, katanya program Love Language Radio dan Buku Saku. Itu kenapa tidak diadakan lagi? Sekarang ini tidak ada lagi programnya, kenapa? Silakan, Afifah. Kalau yang lain bisa menjawab ya, supaya bisa mendengar yang lain juga suaranya, boleh? Boleh berdiskusi dan nanti satu orang yang mewakili untuk menyampaikan.
kasih kepada Umi Fitri atas pertanyaannya. Jadi, Love Language Radio itu berjalan di tahun di mana Ustadz Farhan masih menjabat sebagai santri di Rawdatul Ulum Salatiga. Siapa itu Ustaz Farhan? Boleh kenal. Saat kami mewawancari Ustadz Farhan, beliau berkata saat masih menjadi santri, beliau menjadi pembina bagian bahasa atau UP3RU bagian bahasa, dan beliau mengadakan live language radio yang dilakukan bersama teman-temannya saat malam hari. Caranya itu mereka menggulung kayak kertas film, digulung-gulung, terus dia ngomongin kayak gini, love language radio, berulang-ulang kayak gitu terus. Lalu disiarkan beberapa ilmu tentang bahasa, dan sore harinya diumumkan, diperdengarkan di seluruh penjuru Rawdatul Ulum lewat menara Masjid Al-Bukhari. Tepuk tangan dulu. Dan kenapa itu tidak dilaksanakan lagi? Saya kira karena sebenarnya setelah Ustadz Farhan itu tidak memiliki kesadaran akan pentingnya berbahasa. Jadi mereka mengira kalau love language radio itu tidak perlu diperlukan lagi. Jadi mereka tidak memperlakukan love language radio lagi, sehingga lama-kelamaan kenangan tentang love language radio itu hilang. Tinggal kenangan. Belum tahu dia. Kalau mengenai buku saku, kalau menurut saya mungkin beberapa santri atau sebagian besar santri malas membawa buku itu kemana-mana karena takut jatuh atau takut hilang, atau memang beberapa terjadi peristiwa hilang buku saku. Jadi mereka membuat peraturan bahwa buku saku itu tidak patut lagi untuk dibawa kemana-mana. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Mutiara Balkis ya, Masya Allah. Oke, cukup Ustaz. Baik, tepuk tangan untuk kedua judges ini ya. Masya Allah, dua judges kita ini ya. Dan kayaknya hebatnya MB, kita langsung ditembaknya langsung ya tadi ya. Langsung kena ya. Baik, karena waktu ya, ini karena waktu kita cukupkan untuk kelompok ini, dan Ustaz kembalikan kepada pembawa acara. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.